Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di sini. Salam serta salam tolong kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang mana berkat beliau membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Selamat pagi teman-teman, adik-adik. Wah, ini aku panggilnya teman-teman aja kali ya. Kita kan seumuran nih. Oke, aku di sini nih ingin menyampaikan beberapa kalimat. Enggak beberapa sih, tapi bisa dibilang kalimat motivasi untuk adik-adik, untuk teman-teman nih. Mungkin ada lagi down mungkin, atau butuh nih penyemangat, motivasi gitu kan, atau lagi bingung nih sama diri sendiri. Biasanya kan gitu nih remaja-remaja. Nah, aku di sini perkenalan dulu nih. Perkenalkan, nama aku Nova Rahmawati dari UIN Antasari Banjarmasin, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Udah kenalan dong teman-teman. Aku di sini tuh ingin menyampaikan motivasi tentang cita-cita. Nah, untuk teman-teman yang di sini nih pasti dong nggak asing dengan kata cita-cita gitu kan. Apalagi kita yang masih muda nih pastinya dong harus memiliki cita-cita. Nah, aku akan membahas tentang cita-cita. Seberapa pentingkah sih cita-cita untuk anak muda seperti kalian ini? Nah, oke teman-teman nih ya, rasanya nih masing-masing dari kita pasti memiliki cita-cita, bener kan? Nah, ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi tentara gitu kan, ada yang ingin jadi guru, dan ada yang ingin jadi presiden mungkin. Nah, apakah itu salah? Tidak teman-teman, semuanya itu tidak salah. Kenapa? Karena tentunya tuh tidak, karena semua orang itu berhak memiliki impian cita-citanya. Semua orang berhak memiliki cita-cita, dan semua orang berhak untuk menggapai apa yang mereka impikan. Jadi, misalnya ingin jadi presiden mungkin kenapa tidak gitu kan, atau mungkin ingin jadi pengusaha batu bara mungkin ya, karena kan setiap orang mempunyai impiannya masing-masing. Cita-cita adalah impian, harapan, keinginan yang kemudian menjadi kunci tentang mau jadi apa kita di masa depan. Dengan adanya cita-cita, kita akan termotivasi alias terdorong nih untuk memperjuangkan impian tersebut. Semakin kita ingin menggapai cita-cita, maka akan semakin sungguh-sungguh nih kan pada diri kita untuk merubah sikap, perilaku, aktivitas yang kita lakukan. Karena kan aku ingin jadi guru, kita bakal merubah sikap kita untuk pertama-tama nih sopan dulu mungkin, atau lebih belajar lagi gimana mengayomi murid-muridnya gitu. Nah teman-teman sekalian ya, bila kita cermati nih bersama, mungkin beberapa dari kita memiliki cita-cita yang sering berubah-ubah. Nah bener gak sih? Kalau aku sih gitu ya, makanya aku waktu SD mau jadi ini, SMP mau jadi itu, SMA mau jadi ini. Jadi kayak, ini kok berubah-ubah, apalagi setelah lulus, kok jadi berubah lagi gitu kan. Kayak Doraemon ya, ingin itu, ingin ini. Nah ya, mungkin teman-teman juga nih, dari SD mungkin ada yang ingin jadi guru, atau SMP terus tiba-tiba ingin jadi dokter, terus SMA tiba-tiba ingin jadi polwan. Mungkin kita tidak tahu ya teman-teman. Nah tapi ya teman-teman, pertanyaannya, seberapa serius kita menggapai cita-cita? Nah itu nih poinnya, sehingga sungguh-sungguh kita ingin memperjuangkan apa yang kita inginkan. Misal ingin jadi dokter, kita akan sungguh-sungguh dong untuk memperjuangkan. Kita bakal kuliah kedokteran, kita bakal koas, kita bakal ya yang lain lah gitu. Nah inilah perbedaan mendasar antara cita-cita dan angan. Wah ini biasanya banyak nih teman-teman berangan-angan, mungkin ingin angan-angan jadi istrinya opa mungkin, atau yang lain lah gitu.
Nah, cita-cita itu ada untuk digapai dan diperjuangkan, sedangkan angan adalah impian belaka yang biasanya manis layaknya bunga tidur. Nah, biasanya kan seneng banget nih anak muda, apalagi teman-teman berangan-angan kan gitu. Angan biasanya hanyalah sesuatu yang menyenangkan dan menggembirakan untuk dibayangkan. Namun, seringkali itu ya terasa sulit untuk digapai, karena kan kayak aku berangan-angan jadi istrinya opa gitu kan, opa-opa Korea itu kan kayaknya nggak mungkin kan, pasti sulit digapai, benar tidak? Nah, berbeda dengan cita-cita, dengan adanya cita-cita bakal muncul nih ambisi untuk keinginan bekerja lebih kuat dan lebih keras lagi gitu. Nah, teman-teman sekalian nih, dengan adanya cita-cita, kita bakal terlatih untuk meningkatkan kemandirian pada muaranya nanti gitu kan. Kemandirian inilah yang akan menentukan kemana dan menjadi apa, seperti apa yang kita inginkan untuk di masa depan. Setiap manusia tentunya memiliki cita-cita, pasti dong. Nih, kalian nih punya dong pemikiran untuk aku pengen jadi ini, aku pengen jadi ini, atau aku pengen jadi orang sukses nanti di masa depan, pasti dong. Nah, dan untuk dapat mewujudkan cita-cita tersebut tentunya tidaklah mudah semudah membalikan telapak tangan. Mudah banget. Dibutuhkan perjuangan dan pengorbanan serta tenaga yang cukup besar, karena serta keinginan yang sangat besar dan dorongan kuat dari dalam diri kita sendiri. Jadi poinnya itu ada di dalam diri kita gitu. Kalau kita tidak bergerak, kapan lagi gitu kan? Dalam proses kehidupan tidak ada satupun hal yang sifatnya instan ya. Seperti membalikan kedua telapak tangan, instan sekali nggak ada, teman-teman. Begitu juga dengan mengejar cita-cita. Banyak jalan yang harus kita lalui dalam mewujudkan cita-cita tersebut nih. Tidak sedikit jalan yang kita lalui itu terjal, benar nggak sih? Kayak kita lewatin bebatuan gitu, kita lewatin lobak, pasti dong nggak ada yang mulus gitu kan. Selagi kita mau bersungguh-sungguh, maka tidak ada yang tidak mungkin. Nah, benar gak nih? Benar dong. Marilah kita tetap fokus dengan tujuan awal kita. Misal kita ingin jadi dokter nih, kita harus fokus dengan tujuan kita, jangan kita melenceng ke kanan ke kiri gitu kan. Apapun yang kita cita-citakan pasti akan terwujud bila kita mau berusaha dengan sepenuh hati untuk meraihnya. Nah, teman-teman sekalian ya, memiliki cita-cita sangat penting sekali. Jadi aku harap teman-teman memiliki cita-cita ya. Setiap orang tuh pasti memiliki cita-cita. Begitupun dengan usaha untuk menggapainya. Manusia tanpa cita-cita ibarat air yang mengalir dari pegunungan menuju daratan rendah, mengikuti kemana saja alur sungai membawanya. Gak mau dong kan? Atau manusia tanpa cita-cita ini bagaikan seseorang yang sedang tersesat, yang berjalan tanpa tujuan yang jelas, sehingga ia bahkan dapat lebih tersesat lagi. Kerja keras sangat dibutuhkan dalam hal ini. Tentunya kita sebagai pelajar nih teman-teman, tahu apa yang harus dilakukan untuk menggapai cita-cita, yakni dengan belajar, dengan giat dan sungguh-sungguh, selalu percaya bahwa masa depan adalah milik kita. Nih kan sebagai pelajar nih, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh gitu kan, usaha kita untuk saat ini gitu. Kita yang akan menjadi ujung tombak masa depan kita. Kita yang akan mengatur masa depan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Karena diri kita yang milik kita, benar tidak? Nah, jadi teman-teman semua ya, dan yang selalu menjadi kendala bagi kita untuk menggapai cita-cita adalah sikap yang terlalu berleha-leha, malas-malasan, dan terlalu bergantungkan diri kepada orang lain. Mungkin deh anak zaman kalian ini nih ya, pasti nih kayak aku mager, aku pengen rebahan gitu kan, pasti dong. Nah, dari kecil kita pasti dinasehati oleh orang tua, guru, ataupun buku yang kita baca untuk menggantungkan cita-cita setinggi langit. Nah, jadi jangan ada mager-mageran lah gitu. Semua itu memang benar, karena dengan adanya cita-cita atau impian dalam hidup kita akan membuat kita semangat dan bekerja keras untuk menggapai kehidupan yang lebih baik di dunia, untuk masa depan kita sendiri nih kan.
Nah, cita-cita yang baik adalah cita-cita yang dapat dicapai melalui kerja keras, kreatif, inovasi, dukungan orang lain, dan sebagainya. Nih ya, hayalan hasil melamun cenderung tidak logis dan bersifat mubazir karena waktu yang terbuang untuk menghayal yang tidak-tidak. Ini pasti banyak juga nih kan tadi berangan-angan terus kayak berhayal, aduh aku pengen nikah nih sama opa-opa Korea. Berhayal kan itu kan sifatnya mubazir, kenapa tidak digunakan untuk memikirkan masa depan kita nih, cita-cita yang ingin kita capai gitu kan. Oleh karena itu, mulai sekarang nih teman-teman, kita tidak boleh ragu-ragu atau bahkan malu dalam memilih cita-cita. Karena tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha dan bekerja keras. Dan jika nih tidak bisa menentukan cita-cita, maka bercita-citalah untuk menjadi orang yang berguna dan dicintai orang banyak dengan hidup yang berkecukupan. Pastinya dong, di sini pasti banyak yang ingin cita-citanya jadi orang sukses, benar tidak? Nah, maka mari kita pergunakan waktu kita dengan sebijak mungkin. Jangan menyia-nyiakan waktu kita untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Mari memfokuskan diri ya untuk mewujudkan semua impian kita. Karena dengan begitu kita akan terarahkan pada jalan yang benar untuk merealisasikan harapan kita. Dan kalaupun nih kita gagal meraih mimpi tersebut nih ya, janganlah kita berputus asa teman-teman. Ada peribahasa mengatakan tak ada rotan akar pun jadi. Apa artinya? Ya oke, yang mana artinya adalah bila apa yang kita cita-citakan sejak dulu nih tidak bisa tercapai, mungkin Tuhan berkehendak lain. Mungkin apa yang kita dapatkan saat itu adalah yang terbaik untuk kita. Jadi jangan putus semangat untuk menggapai cita-cita setinggi langit. Nah, mungkin itu aja nih yang bisa aku sampaikan untuk kalian. Semoga kalian termotivasi ingin selalu nih mewujudkan cita-cita kalian dengan berusaha bekerja keras. Dengan cara apa? Belajar yang rajin dan giat. Nah, oke, mungkin sampai di sini ya. Ya, kita nggak terasa ya waktunya udah selesai nih teman-teman. Mungkin next kita bakal ketemu lagi. Oke, aku Nafa Rahmawati pamit undur diri. Salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.